malam, kita juga turut ambil bagian dalam perjamuan itu. Tetapi kita tidak sedang betul makan daging dan tidak sedang betul minum darah. Gitu ya. Karena Yesus pun ketika memberikan daging kepada murid-muridnya tidak betul-betul sedang makan daging Yesus dan tidak sedang betul-betul minum darah Yesus. Sebagai penyataan proklamasi tentang kematiannya. Jadi kita memproklamasikan, mengimani, mempercayai, mendeklarasikan bahwa Yesus mati untuk saya, untuk menebus dosaku. Sebagai jaminan akan kedatangan Kristus yang kedua, bahwa saya percaya karena Yesus sudah mati, dia bangkit, dia naik ke surga dan akan datang yang kedua kali. Dan sebagai suatu menjadi saat untuk bersekutu dengan Kristus bersama dengan umatnya. Ini persekutuan dalam Kristus. Persyaratan untuk orang yang perjamuan kudus adalah yang lahir baru, menjadi anggota jemaat dalam suatu gereja lokal, yaitu mengalami pengudusan sebelum mengambil bagian. Nah, ini juga terbagi, dalam gereja-gereja itu terbagi. Kalau gereja-gereja mainstream yang mereka melakukan deklarasi iman, pengakuan iman dengan naik CD, contohnya, maka siapa yang bisa ambil bagian dalam perjamuan adalah seorang yang sudah angkat CD, artinya pengakuan iman rasuli. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya Pak Dosen. Ya, monggo. Kan menurut Bapak tadi antara Tiberias dan silakan Bu Risma. Menurut Bapak tadi kan antara Tiberias dengan gereja Bapak bahwasanya itu berbeda untuk perjamuan kudus tersebut. Sebenarnya Pak, izin maaf, saya mau bertanya, apakah ada tertulis di Alkitab yang menerima perjamuan kudus itu kira-kira yang bagaimana syaratnya dan berapa umurnya Pak? Terima kasih Pak Dosen. Ya, kalau dalam konteks perjamuan di dalam gereja, dalam perjanjian lama, sesungguhnya perjamuan malam itu adalah seluruh anggota keluarga. Dimulai ketika Paskah itu, di malam itu mereka akan berkumpul dalam satu keluarga. Ya, tergantung meja makan mereka bentuknya bagaimana ya. Kalau bundar ya bundar, kalau pakai tikar ya pakai tikar gitu ya. Tapi nanti seorang bapak akan mengangkat roti, dan konteks roti yang diangkat adalah roti yang tidak beragi. Berarti kayak prata barang ini kan, bisa dikoyak. Ya. Pernah kan makan prata kan? Prata kosong. Nah, pernah Pak Dosen. Dikoyak. Dikoyak. Kalau enggak, roti canai. Nah, itu Ibu Kristina itu makanannya itu seleranya kalau udah keimpor dia. Ya, baru dibagi. Nah, ya, semua dapat. Lalu seorang bapak juga mengangkat cawan, lalu didoakan. Cawan memperingati bahwa kita dulu sudah keluar dari perhambaan di Mesir, dan Tuhan memberikan suatu peringatan anak domba untuk dioleskan darahnya di ambang pintu. Dan inilah menjadi peringatan akan pembebasan itu. Diminum, dibagi untuk semuanya. Nah, itu mengangkat. Dan dalam konteks itu, Yesus juga mengangkat. Nah, ketika dilakukan perjamuan itu memang adalah kepada murid-murid pada malam itu. Ya kan? Lalu, dalam Korintus lebih jelas lagi diceritakan. Nah, jadi kalau ditanya mana yang lebih benar, kita tidak bisa menjawab dengan konteks lebih benar dan tidak benar. Karena ini sudah berbicara kepada ranah ordo. Itu tadi kan ordo ya, peraturan gereja. Jadi Bapak melakukan apa yang sudah diatur di tata gereja. Jadi bukan hanya sekedar karena kita mau melakukan sekehendak hati kita. Karena sebagai seorang gembala di salah satu gereja,
tentu dia punya ikatan atau terikat dengan aturan dan tata gereja yang ada di sinode masing-masing. Nah, makanya kalau tadi yang saya sampaikan beberapa, gereja Tiberias, kenapa mereka begitu? Ya mereka sudah punya ordonya sendiri, dan itu sudah dituliskan dalam tata gereja mereka dan dilakukan secara tradisional, artinya diulang-ulang. Tradisional bukan dalam artian tradisional yang tidak modern ya. Tradisional itu dalam maksud tradisi yang terus diulang-ulang. Jadi tidak secara eksplisit dikatakan ini yang boleh dan itu tidak boleh. Ya, jadi ini dalam konteks yang dilakukan di dalam gereja. Memang dalam perjamuan kudus ada mukjizat, tetapi perjamuan kudus tidak dijadikan ilah. Dalam perjamuan kudus, dalam baptisan ada mukjizat, tapi baptisan dan perjamuan kudus jangan dijadikan ilah. Apa tinggal hidup kancing baju A B C D E E A B C A B C D A B C D C A, udah. Ibadah dalam gereja. Arti ibadah proskuneo. Proskuneo ini artinya memberikan penghormatan kepada objek yang disembah, tapi juga sebagai bentuk rayuan, sebagai bentuk kesetiaan, ya. Karena proskuneo juga kadang-kadang digambarkan seperti anjing yang sedang menggesekkan dirinya, menjilat-jilat tangan tuannya. Itu proskuneo. Tetapi juga ada latrio. Latrio itu adalah pekerjaan. Jadi bekerja itu juga adalah disebut dengan ibadah, benar. Itu yang ditekankan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi berbicara tentang aletheia, ya. Jadi Allah itu roh. Theos eis pneuma. Dan barang siapa ini barang siapa menyembah Allah itu tauto proskoniontes. Theos n dalam en pneuma kai aletheia. Nah, dalam roh dan kebenaran. Kebenaran ini juga sama yang digunakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Ego eimi odos kai aletheia kai zoe. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Jadi dalam konteks Yohanes 4 ayat 24, ketika Yesus mengatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti penekanannya adalah setiap penyembahan manusia tidak akan pernah bisa sampai kepada Tuhan. Tidak akan pernah bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Kalau di dalamnya itu tidak ada dua unsur ini, yaitu roh dan kebenaran. Roh yang pertama disebut adalah berbicara tentang Roh Kudus, ataupun juga roh kita yang sudah dilahirkan kembali. Dilihat dari apa yang diceritakan oleh Yesus dengan Nikodemus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Berarti hanya untuk roh yang telah dilahirkan kembali. Nah, itu dua konteks. Tapi yang kedua, aletheia yang dimaksud di situ adalah harus menyembah dalam kebenaran.